Ini adalah kisah samurai dari film jadul terkenal karya Akira Kurosawa yang berjudul Yojimbo tahun 1961. Dan inilah alur ceritanya. Pada tahun 1860, selama tahun-tahun terakhir periode Edo dan runtuhnya keshogunan Tokugawa, samurai kehilangan pekerjaan dan menjadi seorang ronin, yaitu samurai tanpa tuan, yang mengembara melalui pedesaan sunyi untuk mencari pekerjaan. Berhenti di sebuah rumah pertanian, seorang samurai melihat pasangan tua meratapi bahwa putra satu-satunya telah melarikan diri untuk bergabung dengan para penjahat di kota terdekat yang sedang berkecamuk perang antar kelompok. Ronin itu menuju ke kota. Hal pertama yang dilihat samurai adalah seekor anjing berlari di jalan utama dengan tangan manusia di mulutnya. Kota itu tampak sepi sampai seorang bertubuh kecil yang gugup mendatanginya dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi seorang yojimbo. Dalam bahasa Indonesia itu berarti pengawal. Samurai tersebut bersikap acuh tak acuh. Ia lebih menginginkan sake dan makanan. Akhirnya ia pergi ke kedai kecil dan bertemu dengan Gonji, yaitu seorang pemilik sebuah izakaya kecil, yaitu sebuah kedai yang menyajikan makanan dan sake. Gonji menyarankan ronin tersebut untuk pergi. Gonji memberitahu ronin tersebut bahwa dua klan sedang bertikai, dipimpin oleh Ushitora dan Seibei. Ushitora adalah mantan tangan kanan Seibei yang memberontak ketika Seibei memutuskan untuk menyerahkan kendali kepada putranya Yoichiro, yaitu seorang pemuda yang tidak berguna. Wali kota dan pedagang sutra Tazaemon berada di pihak Seibei, sedangkan Ushitora bersekutu dengan pembuat sake, yaitu Tokuemon, yang memproklamasikan dirinya sendiri sebagai wali kota baru. Baik pedagang sutra maupun pedagang sake memiliki tentara bayaran yang terdiri dari buronan, tukang judi, dan preman kampung. Kedua klan ini menempati markas besar di kedua ujung kota. Sang ronin mendengarkan penjelasan dari Gonji dengan hikmat sambil meneguk sakenya. Setelah mendengar cerita dari Gonji, sang ronin pun memutuskan untuk tinggal di kota tersebut. Gonji pun tercengang. Strategi ronin tersebut adalah menciptakan minat besar pada dirinya sendiri sambil menyembunyikan motifnya. Ia membutuhkan uang dan mungkin harus memperkerjakan dirinya sendiri sebagai pengawal salah satu dari dua klan yang bertikai. Sang ronin pertama kali meyakinkan Seibei yang lebih lemah untuk memperkerjakannya sebagai pendekar pedang dengan membunuh 3 orang Ushitora dengan mudah. Saat ditanya namanya, samurai tersebut melihat keluar jendela di mana terhampar ladang murbei yang luas dan menjawab Kuwabatake Sanjuro, yang berarti ladang murbei berusia 30 tahun. Itu adalah cara sang samurai untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki nama. Jadi selanjutnya kita akan memanggil sang ronin dengan sebutan Sanjuro ya. Seibei menawar Sanjuro untuk bekerja dengannya melalui penawaran yang sangat sulit, mulai dari 1 ryo sampai akhirnya sepakat 50 ryo dengan 25 ryo sebagai uang muka dan sisanya setelah pekerjaan selesai. Seibei akhirnya memutuskan untuk melawan Ushitora dengan Sanjuro yang berada di pihaknya. Istri Seibei memerintahkan putranya untuk membunuh Sanjuro setelah berhasil mengalahkan Ushitora, untuk menghindari sisa pembayaran dan mengambil kembali uang muka yang diberikan. Namun Sanjuro mendengar rencana ini dan secara terbuka meninggalkan pasukan Seibei sesaat sebelum pertempuran dimulai. Sanjuro menaiki menara lonceng pusat kota dan menyaksikan kedua belah pihak siap bertempur. Kedua pasukan ini hanya maju mundur karena tentara yang disewa memang bukan pasukan berani mati, melainkan pasukan yang ingin digaji.
Jadi meski sudah dikomando bertempur, mereka hanya maju mundur tanpa sama sekali saling menyerang. Sebelum kedua belah pihak benar-benar bentrok, kedatangan Bukyo atau pejabat pemerintah Edo memaksa kedua belah pihak untuk mundur tanpa pertumpahan darah. Ya, sebenarnya ini membuat pasukan malah menjadi bersyukur. Selama ada pejabat pemerintah, kedua klan nampak damai dan adem ayem. Kota nampak hidup seperti kota tanpa masalah. Pejabat pemerintah berada di sana sampai 10 hari dan harus pergi karena seorang hakim telah dibunuh di kota lain. Sanjuro segera mengetahui bahwa dua pembunuh bayaran telah disewa oleh Ushitora untuk membunuh hakim di kota lain agar pejabat pergi. Dengan pengetahuan ini, Sanjuro menangkap sepasang pembunuh tersebut dan menjualnya kepada Seibei. Sanjuro menjadi sedikit terganggu dari kemunculan tak terduga Unosuke, adik dari Ushitora yang baru pulang dari perantauan. Unosuke membawa salah satu barang asing, yaitu sebuah pistol yang pertama kali dilihat oleh orang kota tersebut. Ini mengganggu keseimbangan kekuatan kedua klan dan bertentangan dengan rencana Sanjuro yang bergantung pada keahliannya sebagai pendekar pedang. Sanjuro tetap meneruskan rencananya dan datang ke Ushitora untuk memberitahu bahwa anak buah Seibei telah menangkap kedua pembunuh hakim yang ia perintah. Ushitora memberi Sanjuro imbalan atas informasi tersebut. Ushitora kemudian memerintahkan penculikan putra Seibei yang kemudian ia tawarkan sebagai ganti kedua tahanan tersebut. Kedua klan pun bernegosiasi dan sepakat akan menukarkan tawanan tepat jam 2 siang dengan membawa 3 pengawal tanpa senjata dan menukarkan 2 pembunuh hakim dengan putra Seibei yang tidak berguna. Namun, Ushitora mengkhianati kesepakatan ketika adiknya Unosuke menembak kedua pembunuh hakim dengan pistol. Tapi Seibei telah mengantisipasi hal tersebut dengan menculik wanita yang sangat disukai oleh Takuemon, sekutu dari Ushitora. Ini membuat kesepakatan batal dan mereka kemudian bernegosiasi lagi untuk pertukaran antara wanita cantik Takuemon dan putra Seibei yang tidak berguna. Dengan seluruh pasukan lengkap di halaman kota, kedua klan mempersiapkan pertukaran. Pertukaran ini berjalan dengan sedikit hambatan ketika seorang anak dari kedai Gonji memanggil-manggil wanita cantik tersebut dengan panggilan ibu. Dan wanita cantik tersebut menghampiri anak tersebut sebelum diseret dan diserahkan pada Ushitora dan diberikan kepada Takuemon dan dibawa dengan tandu. Sedangkan putra Seibei diberikan kepada ibunya yang langsung memukuli anaknya tersebut yang sangat tidak berguna dan merepotkan keluarga. Sanjuro kemudian mengetahui bahwa wanita itu bernama Nui, adalah seorang istri dari petani yang kehilangan istrinya karena hutang judi kepada Ushitora, yang kemudian Ushitora berikan kepada Takuemon sebagai hadiah agar mendapatkan dukungan. Sanjuro kemudian mendatangi Ushitora dan menawarkan diri menjadi pengawal dengan bayaran uang muka 30 ryo. Meskipun Unosuke menaruh rasa curiga pada Sanjuro, namun Ushitora meyakinkan adiknya bahwa Sanjuro akan menguntungkan mereka. Namun Sanjuro memang menipu Ushitora untuk mengungkapkan di mana Nui disembunyikan. Setelah menemukan lokasi Nui, Sanjuro membunuh semua penjaga dan menyatukan kembali wanita itu dengan suami dan putranya, menyuruh mereka segera meninggalkan kota. Berpura-pura berada di pihak Ushitora, Sanjuro meyakinkan Ushitora bahwa wanita itu diculik oleh anak buah Seibei. Konflik antara Seibei dan Ushitora pun semakin memanas. Dengan gudang sutra Tajaemon dibakar oleh Ushitora, dan tempat pembuatan sake Takuemon dihancurkan oleh Seibei sebagai pembalasan. Takuemon yang sangat terobsesi pada Nui pun memaksa Ushitora untuk segera menemukan wanita cantik tersebut. Beberapa waktu berlalu, Unosuke yang sudah menaruh kecurigaan terhadap Sanjuro mendatangi Sanjuro di kedai Gonji. Unosuke menginterogasi Sanjuro sambil menodongkan pistolnya dan mendapatkan surat yang dikirimkan oleh Nui yang mengucapkan terima kasih kepada Sanjuro. Akhirnya Sanjuro ditangkap dan dipukuli habis-habisan, kemudian dipenjarakan oleh Ushitora. Sanjuro tidak dibunuh karena Takuemon sangat ingin bertemu dengan Nui, wanita idamannya.
Sanjuro terus diinterogasi dan disiksa namun tetap bungkam. Sanjuro berhasil melarikan diri dengan mengelabui penjaga dan menyeret tubuhnya sampai ke kedai Gonji. Pasukan Ushitora mencari Sanjuro dan mendatangi kedai Gonji. Gonji berbohong kepada Ushitora mengatakan Sanjuro pergi menemui Seibei. Ushitora yang khawatir bahwa Sanjuro akan mengatakan di mana Nui berada kepada pihak Seibei memutuskan untuk melenyapkan Seibei selamanya. Markas Seibei diporak-porandakan, Seibei, istri dan anak tidak bergunanya dihabisi semuanya dan berakhirlah klan Seibei. Sedangkan Sanjuro dimasukkan oleh Gonji ke dalam peti mati untuk diselundupkan keluar kota. Saat Sanjuro akan dibawa keluar kota dari dalam peti mati, ia menyaksikan akhir yang brutal dari Seibei, keluarga dan klannya. Sanjuro memulihkan diri di sebuah kuil kecil dekat kuburan. Namun ketika ia mengetahui bahwa Gonji telah ditangkap oleh Ushitora, ia bergegas kembali ke kota. Sanjuro dengan bekal pedang tukang peti dan pisau datang ke kota, di mana Gonji diikat dan digantung dengan Ushitora, adik-adiknya dan pasukannya sudah menunggu untuk menghabisi Sanjuro. Terjadilah pertempuran akhir di sini. Unosuke dengan pistolnya berusaha membidik Sanjuro yang terus bergerak. Sanjuro melemparkan pisaunya dan menusuk tangan Unosuke, sehingga Unosuke tidak bisa menggunakan pistolnya, dan dengan pedangnya Sanjuro menebas seluruh klan Ushitora. Ia berhasil membunuh Ushitora dan anak buahnya serta Unosuke meskipun dipersenjatai pistol. Sanjuro hanya melepaskan seorang pemuda ketakutan yang ia temui dalam perjalanan ke kota. Pemuda desa anak petani yang kita temui di awal film yang pergi ke kota tanpa restu orang tua supaya bisa hidup lebih enak dan menikmati makanan serta pakaian yang mewah. Unosuke yang sekarat meminta pistolnya kepada Sanjuro dan Sanjuro memberikannya. Sesaat Unosuke ingin menembak Sanjuro namun tenaganya telah habis dan bidikannya meleset. Sebelum mati, ia berpesan pada Sanjuro akan menunggunya di gerbang neraka. Saat Sanjuro mengamati kerusakan, Tazaemon keluar dari rumahnya dengan pakaian samurai dan menabuh genderang doa. Tazaemon mengelilingi kota dan kemudian mengejar dan membunuh Takuemon. Sanjuro membebaskan Gonji dan kemudian pergi. Film pun berakhir. Film ini adalah film samurai jadul. Tidak ada cara dalam setiap sabetan samurai karena mungkin belum tercipta pada zaman itu. Jadi ya, film ini cukup friendly untuk ditonton. Film ini juga mempunyai musik latar yang ciamik banget serta komedi yang terasa lucu meskipun sudah jadul. Dan Sanjuro memerankan samurai namun tanpa kesetiaan sama sekali. Yang kita tahu samurai adalah pendekar yang sangat setia. Namun ya ini kan Ronin ya, yang pengangguran. Jadi hitung-hitungan ngilangin gabut dengan menikmati pertikaian antara dua klan jahat dan jadi pahlawan yang bikin kota menjadi damai lagi. Ya mungkin sekian dulu. Tonton video alur cerita kami yang lain yang akan segera kami buat. Jangan lupa subscribe karena channel ini masih 0 subscriber. Jadi bantu kami agar bisa terus membuat video alur cerita yang lebih baik. Ada kritik, saran, dan opini silahkan drop di kolom komentar. Mimin pamit undur diri.